Saya ingin bertanya Ustaz, kertas terakhir. Akhir-akhir ini saya insya Allah terus sholat 5 waktu. Semuanya saya laksanakan di masjid. Hanya subuh saja yang tidak, Pak Ustaz. Tapi mengapa setiap sholat pikiran saya selalu memikirkan yang tak baik, Pak Ustaz? Apakah sholat saya diterima Allah? Kalau antum sedang sholat, pikiran antum melayang-melayang, itu artinya antum masih hidup. La'uwiyannahum, akan ku belok-belokkan pikirannya, madaman arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh ada dalam jasad. Makanya sholat itu antum ucapkan, didengar telinga, membantu antum. Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajhatu wajhihi alladhi fatara as-samawati, sami'allahu liman hamidah. Kalau imam, antum dengar bacaan imam, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, antum ikuti. Kalau pas kebetulan sholat sendiri, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, nah terus udah agak-agak lari dia ke pinggir, udah mau naik trotoar, baik, agak jauh dulu lah, naik lagi, jangan naik ke tiang listrik. Makanya takbir itu takbir intikal, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Terus minta tolong kepada Allah SWT. Ustaz, saya baru hijrah. Sekarang saya bergaul dengan teman saya yang banyak diam. Karena itu saya dibilang teman saya gak punya gairah hidup. Padahal saya gitu hanya untuk menjauh, menghindari apa yang Allah tak suka. Apakah yang saya lakukan sudah betul? Antum sudah betul. Antum betul. Jangan cakap-cakap Arab, jangan cerita aib orang, jangan membuat yang tidak-tidak. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau mau menengok kualitas keislaman seseorang, tengoklah bagaimana dia meninggalkan perbuatan yang tak penting. Menengok kualitas orang bukan sholat malamnya saja, tapi bagaimana dia meninggalkan yang tak penting. Nggak salah kawan kamu mengejek, ini kawan sudah kehilangan gairah hidup, ini sudah mau mati, ini tak usah dengarkan. Anjing menggonggong kapilah berlari. Kalau kita menanggapi atau memahami omongan seseorang, itu kita perlu cermati. Jika itu nasihat, misalnya begini, banyak orang hari ini menuhankan hartanya. Makna menuhankan hartanya sini bukan berarti telah menganggap hartanya sebagai Tuhan. Maksudnya telah mendahulukan hartanya daripada perintah-perintah Tuhan, mengutamakan hartanya. Ini bahasa kiasan sederhana. Jangan langsung dikatakan oh syirik. Berarti menuduh orang yang mencari dunia syirik. Kita tidak tahu, mungkin Ustadz itu ngomong, kalau kamu sholat masih ingat kepada harta kekayaanmu, ya itu mungkin gambarannya kayak menuhankan harta. Kok sampai ingat terus kepada hartanya. Bukan berarti menjadikan harta itu Tuhan. Kalau menjadikan harta itu Tuhan, syirik. Dan kita pun juga tidak keras-keras juga kepada orang yang lagi sholat, kemudian ingat hartanya saja, kok langsung dibilang dia menuhankan hartanya, ya nggak bisa. Ya. Kalau ingat dunia, ya wah kita di dunia, cuman kehebatan gimana sih khusyuk? Apakah khusyuk kita tidak boleh ingat harta kita dan sebagainya? Loh, kita bisa kok mengingat. Bahkan kalau anda punya harta, taruh di depanmu, kok lagi sholat diambil sama orang, kejar dia, sholat nggak usah dibatalin, ingat. Kalau ngajari khusyuk mungkin tidak terlalu berlebihan sampai orang nggak ngerti khusyuk itu gimana sih. Apakah khusyuk itu lupa dunia? Wah, nggak bisa lupa dunia, anda di dunia, bagaimana lupa dunia? Khusyuk itu adalah pokoknya paling tidak sederhananya begini, khusyuk itu kita ngikuti apa yang kita baca, berusaha. Kalau masalah ingat, bahkan kita sambil melihat HP kita dibawa atau diambil orang, sambil lihat, ingat, nanti langsung menuhankan HP, enggak juga. Dan khusyuk itu wahabi, pemberian dari Allah, orangnya sama, bisa saja berbeda-beda antara sholat dengan sholat saat ini khusyuk, besok kurang, besok khusyuk, apalagi antara orang dengan orang. Tapi yang perlu adalah kita berusaha untuk khusyuk. Jadi kalau ada orang ingat dunia, bukan berarti dia melihatkan dunia. Ya memang di dunia, Allahu Akbar, bunyi jereng toko ke pintunya, deh apa itu, ingat, langsung kita nuhankan ke toko, ya enggak juga. Enggak juga. Bukan menuhankan maknanya menyekutukan, itu tidak. Mungkin itu bahasa kiasan, maksud menuhankan maksudnya
Kalau kamu masih saja terus ingat dunia, kamu mendahankan dunia, maknanya kata mengutamakan dunia daripada akhirat. Itu jadi jangan juga kita terlalu keras kepada orang awam di saat bicara tentang khusyuk. Orang awam malah bingung, gimana saya tidak ingat kantor saya, gimana nggak ingat ini, sholatnya imamnya aja telat, ini saya dimarahi sama bos nanti, bayangin saya tidak bisa masuk kerja ini nanti. Ya iya, oh imamnya kepanjangan sholatnya, ustadznya tadi yang mengatakan misalnya menuhankan. Jadi kalau ada ustadz mengatakan menuhankan dunia, bukan berarti serta-merta menjadikan dunianya itu adalah Tuhan. Bisa bahasa-bahasa untuk teguran saja, artinya mendahulukan dunia, maksud mengutamakan dunia sampai dunia masuk di dalam urusan ibadah kita, bukan berarti langsung menuhankan dunia lalu menjadi syirik, menyekutukan Allah. Satu. Kemudian jika kita dengan orang awam tentang urusan yang namanya kekhusyuan, tentunya ya diajari bagaimana dia konsentrasi dengan apa yang dia baca, itu saja. Bukan berarti lalu kita takut-takuti kalau kamu masih ingat dunia berarti kamu tidak khusyuk. Sampai ada cerita ini, cerita ini ngena juga khusyuk kan. Ada ceritanya, ada seorang ustadz lagi haji atau umrah begitu, lagi di Arafah begitu, di situ ada, dan di perkemahan itu di Mina itu ada bayi, ada di Arafah ada bayi nangis jerit-jerit. Ini lagi sama kiainya sholat dengan muridnya, lagi bayi yang jerit-jerit, lalu kiai sholat sama muridnya. Setelah selesai sholat, kiai nanya, ente dengar bayi nangis tadi? Dengar kiai. Oh, berarti tidak khusyuk sholat ente, kata kiainya. Akhirnya pergi ke Arafah. Di situ kan samping bis parkir begitu, pas lagi sholat pas di samping busnya derung rung keras banget. Sholat lagi sama muridnya tadi, mikir muridnya pasti ditanya nanti. Betul, assalamualaikum. Kiainya tanya, ente dengar suara bus enggak tadi? Enggak kiai. Ente budak. Kayak gitu kan. jadi khusyuk itu bukan masalah dengar tidak mendengar tetap. Wong sekeras itu kan tidak dengar. Artinya bukan berarti kalau kita sholat tiba-tiba tidak diperdengarkan oleh Allah. Kalau tidak dengar nggak bisa, wong ada kuping kok, masa tidak dianjurkan? Sehingga sholat tidak dianjurkan pejam mata, tutup kuping, nggak dianjurkan. Bukan itu. Cuman kadang-kadang mengajari khusyuk dengan berlebihan, sehingga malah nggak ketemu khusyuk. Mikir khusyuk saja itu tidak khusyuk. Bagaimana akan khusyuk? Sudahlah, penting kita melakukan sholat, renungi makna-makna yang kita pahami, sudah. Bahkan kalau kita tidak ngerti maknanya, seperti diajarkan sebagian para masyayikh, kamu mencermati hurufnya saja deh, kayak mengeja alhamdulillah, karena ngerti maknanya. Paling tidak kita kunci pikiran kita nggak kemana-mana, biar hanya di lafadz itu saja. Sebab membaca lafadz kan ibadah. Kalau bisa memahami maknanya, itu saja. Jangan ditakut-takuti orang masalah ikhlas, masalah khusyuk. Wallahu a'lam bissawab.